Shalom, selamat bertemu di dalam channel Tuhan Yesus mencintai kamu dan saya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan yang diambil di dalam Ibrani 12 ayat 1, 2, dan 3. Ibrani 12 ayat 1, 2, dan 3. Tajuk di dalam bahasa Malaysia, Allah Bapa kita. Di dalam ayat 1, firman Tuhan mengatakan, sedangkan bagi kita di sekeliling kita ada banyak saksi. Oleh itu, marilah kita buang segala halangan yang menghalang kita dan dosa yang berpaut pada kita. Marilah kita tempuh perlombaan di hadapan kita dengan tekun. Hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus, karena iman kita bergantung kepadanya dari permulaan sehingga akhir. Yesus tidak putus asa walaupun dia harus mati pada kayu salib. Sebaliknya, karena kegembiraan yang menantikannya, Yesus tidak peduli bahwa mati pada kayu salib adalah suatu yang memalukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Pikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus, karena orang berdosa sangat membenci dia. Oleh itu, janganlah berkecil hati dan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan renungan kita pada kali ini berbicara tentang suatu perlombaan. Kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, diumpamakan sebagai perlombaan atau sukan lomba lari. Untuk bermula dari starting, maksudnya pada waktu kita percaya, terus-menerus berlari sampai pada garisan yang terakhir. Seperti mana Yesus Kristus pada waktu berada di dalam dunia, dia melakukan pelayanan dan setia kepada rancangan Bapa di sorga, untuk supaya rancangan itu dapat dilaksanakan. Dia taat sampai pada garisan akhir. Dia taat sampai pada kayu salib dengan satu tujuan, karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara, kembali kepada pembelajaran kita terlibat di dalam perlombaan. Firman Tuhan mengatakan ada banyak hal yang menjadi penghalang di dalam perlombaan kita, yang harus kita kikis, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita buang, yaitu pertama, dosa, hawa nafsu, kedagingan kita. Bukan hanya jemaat Tuhan, tetapi saya sendiri pun juga ditegur oleh firman Tuhan. Dan kita sama-sama berlari tanpa beban, tanpa halangan, sehingga kita boleh sampai pada garisan yang terakhir. Saudara-saudari yang saja dalam Tuhan, tema renungan kali ini adalah mari tumpukan perhatian iman kita kepada Yesus. Tumpukan perhatian iman kita pada Yesus. Karena saudara-saudara, menurut ayat yang kedua, iman kita ini bergantung kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak berputus asa.
seperti Yesus, walaupun dia mengalami tekanan, tetapi dia tidak berputus asa, dia setia sampai pada garisan akhir, sampai pada kayu salib. Karena apa yang terjadi, apa yang menjadi semangatnya, menjadi yang akan menantikannya, yaitu suatu kemuliaan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi saudara-saudara, yang menjadi penyemangat untuk kita terus berlari, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah berkorban untuk kita, supaya dibebaskan daripada kuasa maut, diampuni dan diberikan anugerah keselamatan. Masing-masing kita orang Kristen harus berlari sampai garisan akhir, sehingga kita mendapat mahkota yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini sudah pasti ada banyak hal, persoalan, masalah yang akan timbul di dalam langkah, di dalam larian kita, yang coba untuk menghalang, seperti yang dikatakan di dalam ayat 1 tadi. Namun saudara-saudara, kalau kita memilih untuk stres, memilih untuk kecewa, memilih untuk marah, melihat kekurangan, atau mengatakan saya tidak boleh, saudara-saudara, hal-hal tersebut yang coba dimasukkan oleh kuasa iblis, supaya kita tidak tertumpu kepada Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, saya mau menggesa kita semua untuk terus menerus berlari pada tujuan, yaitu kehidupan kekal. Mari sama-sama menanggalkan beban-beban yang mungkin memberatkan kita berlari, yaitu dosa, kesakitan, masalah-masalah. Pandanglah pada Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Yesus ada di dalam dunia, dan pada waktu orang-orang membenci dia dan menyalibkan dia, dia begitu mempunyai penderitaan yang sangat hebat. Demikianlah kehidupan kita dipenuhi dengan kesakitan, penderitaan, mungkin daripada orang lain, mungkin daripada dunia ini, mungkin daripada sahabat yang percaya, mungkin saja daripada majikan kita, mungkin saja daripada teman-teman kita yang belum percaya. Jangan kita membenci mereka, jangan kita berkecil hati, dan jangan kita berputus asa. Sebab itu saudara-saudara, katakan di dalam Yesus Kristus, saya kuat mengatasi segala-galanya. Karena saudara-saudara, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Yang kedua, mari kita nyatakan bahwa kita akan menjadi saksi bagi Tuhan untuk kemuliaannya, dan menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus,
akan dapat menghancurkan segala kekurangan kita. Yang terakhir, pada waktu kita yakin terus memandang kepada kehidupan kekal, garisan penamat, kita akan terus disempurnakan sehingga kita menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Oleh itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita terus pandang pada Yesus Kristus. Mari kita pandang kepada kekuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan beroleh keberuntungan di dalam kehidupan kita masa kini dan pada masa-masa akan datang, yaitu pada waktu kita diangkat bersama-sama kepada Yesus Kristus, atau pada waktu akhir zaman, pada waktu kita dibangkitkan daripada kematian untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, sekian saja renungan pada kali ini. Tuhan memberkati, dan mari kita terus pandang ke depan, yaitu melalui tertuju kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus mencintai saya dan saudara. Bye-bye.